Menjadi seorang konten kreator di zaman sekarang mungkin menjadi sebuah profesi yang didambakan banyak orang. Entah itu menjadi kreator video YouTube, selebgram, tiktokers, dan masih banyak lagi. Hal itu sangatlah wajar terjadi, mengingat negara kita mayoritas sangat senang dengan sebuah tren yang sedang booming. Maka tak jarang jika di media sosial saat ini, jikalau ada sebuah gerakan yang ngehits ataupun hal-hal lainnya yang booming, pastilah semuanya akan mencoba membuatnya dan berharap sesuatu yang mereka buat itu dinotis oleh orang-orang, sehingga videonya bisa masuk trending atau FYP. Namun di sudut lain, banyak juga dari mereka yang mencoba peruntungan dengan membuat konten-konten narasi, sebagaimana video yang kalian tonton ini. Proses pembuatan video ini tentunya jauh berbanding terbalik dengan konten joget-joget. Tetapi ada lagi sebuah konten yang cukup ngehits di kalangan pecinta film beberapa tahun belakangan, yaitu konten alur cerita film, atau biasa disebut spoiler film. Memproduksi konten ini sebenarnya jauh lebih repot ketimbang membuat konten joget-joget. Ya jelas lah, memproduksi konten ini tentunya harus memiliki ketelitian yang ekstra. Mulai dari fokus kita dalam memahami isi dari sebuah film, lalu menyajikannya dalam sebuah skrip, dan kemudian lanjut ke bagian editing, di mana menurut saya pribadi, bagian ini adalah bagian terumit dalam proses ini. Sepengetahuan saya, di Indonesia sendiri konten ini awalnya diproduksi oleh channel IQ7, sebelum ramai yang menirunya seperti saat ini. Pastinya kalian para penggemar spoiler film kenal dengan sosok yang bernama Jonaris. Jonaris ini sendiri saya lupa asal dan tempat tinggalnya di mana. Namun hal itu ya wajar saja, mengingat Bang Jon sendiri tidak pernah membuka identitasnya di sosial media. Kali ini kita akan mencoba mengulik beberapa hal yang cukup menarik dari channel IQ7. Pada awal pembentukannya, IQ7 tidaklah membahas film, melainkan saat itu mereka hanyalah membuat konten-konten narasi sebagaimana yang saya lakukan saat ini. Konten spoiler sendiri menjadi terkenal karena pada awalnya si Jon iseng-iseng nyeritain alur dari sebuah film di channel YouTube-nya. Hingga di suatu ketika, konten tersebut mendapat respon yang cukup baik dari pengikutnya. Dan ternyata pengikutnya banyak yang senang. Dan benar saja, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa usaha tak akan pernah mengkhianati teman. Hasil maksudnya. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni 2 bulan, channel IQ7 berhasil mendapatkan kurang lebih 1 juta subscriber. Wow, fantastis. Namun tahukah kalian, di balik kontennya yang booming, awalnya Jonaris masih memproduksi kontennya sendiri. Yah, semuanya ia lakukan sendiri. Mulai dari ngetik naskah, dubbing narasi, editing, hingga ke membeli kuota internet untuk upload video, ia lakukan sendiri. Di kejayaan saat ini, Bang Jo sudah memiliki beberapa orang kru yang bertugas membantunya dalam berkonten. Tugas mereka bermacam-macam. Ada yang membuat naskah, ada yang mengumpulkan bahan film, dan ada juga yang fokus ke editing. Namun tak jarang juga dikala Bang Jon lagi mood, ia mengerjakan editingnya sendiri. Konten ini sekilas tampak sederhana, karena orang-orang awam mengira memproduksi konten ini hanya memerlukan waktu yang gabut untuk menonton film. Padahal, di balik setiap detik scene yang kita lihat, tak terlepas dari selektif dan sinkronis yang handal dari seorang Jonaris. Karena jikalau kita asal-asalan dalam mengedit scene filmnya, maka video kita kemungkinan akan terkena copyright. Dan jika klaim hak cipta sudah mencapai 3 kali, kemungkinan terbesarnya adalah channel kita akan di-banned oleh YouTube, sampai dengan penangguhannya tersebut dicabut oleh si pemilik copyright. Jikalau mereka tidak melepaskan klaim hak ciptanya, maka channelmu akan diblokir selamanya. Dan selamat membuat channel baru. Dan itulah salut saya kepada setiap kreator spoiler film yang masih memproduksi konten alur ceritanya hingga saat ini. Ya walaupun sebenarnya memproduksi alur cerita film itu merupakan hal yang ilegal, karena film-film yang mereka download itu didownload menggunakan link-link dari situs-situs bajakan atau tidak resmi. Dan saya rasa video ini akan berakhir di paragraf ini dulu, sebelum akhirnya kita akan memproduksi konten-konten lainnya. Konten apa ya kira-kira? Tunggu saja ya Bor.